Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, jadi malam ini saya akan melanjutkan ya suka-sukaan gitu ya, berlatih untuk nanti di ujian tutorial nanti besok. Nah, ini kita akan masuk ke case 6 blok neurobehavior system mengenai gangguan bipolar. Jadi sebelumnya itu kita udah bahas, jadi mengacak ya. Jadi pertama itu case 5 dulu meningoencephalitis, case 7 skizofrenia, case 1 mengenai migrain, terus tadi case 4 mengenai low back pain causa herniated nucleus pulposus. Nah, sekarang kita masuk ke case 6 yaitu mengenai gangguan bipolar. Kita balik ke gangguan kejiwaan atau gangguan psikiatri. Jadi memang gangguan psikiatri ini ada 2 kasus gitu ya, di kasus 6 dan kasus 7. Nah, tadi kalau kita udah bahas ya mengenai skizofrenia, yaitu skizofrenia itu adalah gangguan kayak aneh aja sikapnya gitu ya. Jadi khasnya itu adalah adanya gangguan waham, delusi, halusinasi, terus ada disorganized speech gitu ya, disorganized behavior itu khas pada skizofrenia, kayak berperilakunya aneh gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kejiwaan lagi, yaitu mengenai gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini lebih sering kita dengar gitu, karena banyak sih orang yang kena bipolar gitu ya, kalau dilihat dari epidemiologinya. Nah, oke. Jadi ada yang nanya kenapa sih bikin kayak gini-gini ya, bikin video kayak gini. Nah, ini tujuannya itu kan besok kita ujian, tujuannya itu untuk tahu gitu. Nanti ketika sebagai aku latihan berbicara, yang kedua itu menyalurkan hobi gitu ya, hobi ngomong. Terus yang ketiga itu untuk mengestimasi gitu ya, untuk tahu estimasi kira-kira waktu aku berbicara itu berapa menit nih gitu ya, tahu apa yang nanti perlu untuk disampaikan dan nanti bisa mereduksi kira-kira apa nih yang tidak perlu untuk disampaikan saat ujian nanti gitu. Dan latihan juga sih gitu. Oke, kasus ke-6 langsung aja, gangguan bipolar. B itu 2 ya. Jadi gangguan bipolar jadi ada episode manik atau ya ada episode manik, ada episode depresi. Nah, nanti jadi dia itu sewaktu-waktu benar-benar manik itu benar-benar kayak aktivitasnya meningkat, energinya meningkat, bahagia banget ya. Bahagia banget pokoknya, senang banget itu episode manik. Terus ada satu waktu dia tuh pasti depresi. Sedih itu sedih banget, sampai bahkan bisa aja dia tuh mengurung diri di kamar, nggak mau keluar kamar, bisa aja kayak pengen bunuh diri, itu pasti depresi. Jadi dia itu episode manik dan episode depresi gitu. Suatu waktu dia bahagia banget, satu waktu dia sedih banget gitu. Oke, nah ini ada contoh kasusnya. Oke, ini banyak banget gitu ya hasil anamnesisnya. Oke, gitu. Nah, nah di sini ada ceritanya itu, ada wanita usianya 20 tahun, masih 20 tahun, masih muda banget kan. Keluhan utama nyeri pundak yang memberat sejak 2 minggu yang lalu. Aduh, ini kenapa lagi kameranya jadi seperti ini ya. Nah, jadi dia itu nyeri pundak yang memberat sejak 2 minggu yang lalu. Nah, nyeri pundak ini kan bisa etiologinya tuh banyak gitu. Jadi kan bisa karena organik gitu ya, karena fisik, contohnya memang karena trauma, jatuh gitu ya, cedera, atau bisa karena non organik, itu berhubungan sama psikologi yang disebabkan oleh gangguan somatoform dan atau respon somatik yang yaitu terdapat penurunan ambang nyeri sebagai respon somatik terhadap stres. Jadi dia tuh nggak ada sakit apa-apa gitu. Kalau diperiksa ke dokter umum itu kayak nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada kondisi medis yang khas gitu. Nah, bisa aja dia tuh non organik gitu, karena bisa aja gangguan somatoform
di mana penurunan ambang nyeri sehingga dia tuh ngerasa nyeri pundak gitu ya. Padahal nggak ada keluhan apa-apa kalau dia periksa pemeriksaan fisiknya. Nah, jadi ada kemungkinan dia itu gangguannya psikologi gitu. Kalau memang tidak ditemukan organik. Terus nyerinya tuh memberat, berarti progresif 2 minggu lalu. Ini akut yang menuju ke progresif. Terus dari riwayat penyakit sekarang di sini tuh disebutkan tidak bisa tidur sejak 6 bulan yang lalu. Nah, jadi kan dia tuh kan gangguan tidur ya, sleep disorder, di mana sleep disorder ini multifaktorial gitu ya. Bisa aja karena masalah kesehatan kayak sakit kepala, hipertiroid, CHF, atau 2 bisa karena pengaruh lingkungan, yang ketiga bisa aja masalah psikis kayak depresi, ansietas gitu. Nah, kemungkinan besar nih pasien tuh kena psikisnya gitu. Ada gangguan psikis. Nah, hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan aktivitas saraf otak, inhibisi dan eksitasi, di mana apabila inhibisinya berkurang maka dapat menyebabkan gejala tersebut. Nah, siklus tidur ini diatur oleh aminergic, cholinergic brainstem dan hypothalamic system, di mana aktivasi HPA aksis atau hypothalamic pituitary adrenal ini berhubungan sama membuat tubuhnya dibangun gitu. Kemungkinan besar stres yang terjadi adalah pasien stres yang mengaktifasi HPA aksis sehingga akan menimbulkan gangguan tidur. Makanya dia nggak bisa tidur sejak 6 bulan yang lalu. Berarti kemungkinan ini tuh adalah gangguan psikosomatis, gangguan psikis ya. Kayak jadi stres gitu ya, bukan karena masalah kesehatan organik. Terus pertama kali merasakan nyeri di pundak dan mudah lelah. Merasakan nyeri di pundak dan mudah lelah sejak 6 bulan yang lalu. Sudah berulang kali ke dokter umum dan spesialis namun dikatakan tidak ada masalah. Nah, jelas kan dia itu penyebabnya itu bukan karena organik. Kemungkinan non-organik, yaitu gejala psikosomatik, yaitu gejala psikologis yang menimbulkan gangguan fisik. Dia tuh nggak sakit apa-apa sebetulnya, tapi stres gitu ya, jadi efeknya itu nyeri pundak, padahal nyeri pundak dan mudah lelah. Jadi emang karena stresnya itu. Gitu. Terus nyeri timbul setelah pasien harus mengulang semester karena ada masalah dengan dosen. Pasien ini berkata kasar pada dosennya. Pasien ini tidak tahu mengapa ya begitu, padahal biasanya ia selalu sopan. Gitu. Nah, ini kan dia itu diceritakan mengulang semester ya. Nah, ini menjadi apa ya, stresor gitu ya, stresor psikologis karena ada beban untuk mengulang semester, akhirnya jadi ya ini jadi penyebab juga. Terus berkata kasar pada dosennya, padahal biasanya tuh sopan gitu. Nah, ini terjadi karena adanya perubahan perilaku akibat perubahan emosional atau mood pasien. Nah, jadi kan dia tuh nggak tahu kok bisa kayak gitu. Jadi sebetulnya tuh bisa aja karena adanya peningkatan iritabilitas atau impuls yang tidak terkendali. Kayak gitu. Terus berkata kasar. Nah, jadi berkata kasar ini bisa aja merupakan gejala kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Namun karena kita tahu bahwa kepribadian itu dibentuk dari kecil, sedang awalnya dia tuh sopan, berarti memang bukan kepribadian ambang. Oke. Selanjutnya, jadi dia akan berkata kasar tapi kayak tidak terkendali gitu. Kenapa kok bisa gitu? Padahal biasanya sopan itu karena ada tadi itu apa? Peningkatan iritabilitas atau impuls yang tidak terkendali gitu. Memang ada gangguan di otaknya gitu. Terus selama 3 bulan sebelumnya ibu pasien meninggal, pasien merasa dirinya berubah menjadi seorang yang humoris, banyak teman, gairahnya meningkat,
kemudian melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki dan merasa disukai banyak laki-laki. Nah, ini adalah gejala mania, hipomanik. Kenapa? Karena ini kan jelas ya. Pertama, ibu pasiennya itu meninggal 3 bulan sebelumnya. Nah, biasanya pada pasien yang bipolar itu kan ada fase mania, dan fase depresi. Masing-masing episode itu minimal berapa bulan ya? Minimal kayak 2 minggu gitu ya kalau nggak salah. Lupa deh. Ya 2 minggu. Minimal 2 minggu ini kan udah 3 bulan, berarti memang udah memenuhi gitu episode manianya tuh. Nah, pertama ibu pasien ini meninggal. Nah, ini jadi stresor psikologis yang mendasari, nah inilah jadi yang mendasari perilaku pasien saat ini, yang akhirnya memicu ketidakseimbangan neurotransmitter pada otaknya. Terus dia itu humoris dan banyak teman dan gairahnya meningkat. Nah ini merupakan tanda peningkatan mood atau disebut dengan hipertimia, yaitu suasana perasaan yang secara pervasif ini memperlihatkan semangat dan gairah berlebih terhadap aktivitas kehidupan, di mana perilakunya itu menjadi hiperaktif dan energinya berlebihan. Nah ini disebut dengan fase mania ya. Terus melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki. Nah ini disebut dengan promiskuisitas. Kenapa ini terjadi? Ini bisa aja karena impuls di otaknya yang tidak dapat dikendalikan. Karena adanya peningkatan dopamin, kemudian serotonin ini meningkat sehingga terjadi peningkatan libido yang kemudian disalurkan lewat hubungan seksual. Kemudian terus merasa disukai banyak laki-laki. Ini disebut dengan grandiosity ya. Kenapa ini terjadi? Karena pola isi pikir peningkatan harga diri yang tinggi, grandiosity. Jadi kalau secara pengertian, grandiosity ini adalah ide perihal kebesaran, jadi suatu kondisi di mana seseorang itu melebih-lebihkan dirinya ke tingkat yang lebih tinggi. Nah ini grandiosity gitu. Kemudian dia sudah memenuhi fase mania ya kalau kita lihat di sini gitu. Terus di sini dia gejala psikomatis karena memang nggak ditemukan masalah gitu. Kalau dicek ke dokter umum, dokter spesialis, dia nyeri pundak ya, kalau dicek itu jadi ini gangguan somatis. Terus ini etionya. Nah, setelah tidak naik semester, pasien menjadi merasa sedih, tidak mau keluar kamar dan ingin minum racun serangga agar mati namun masih takut. Nah, ini adalah episode depresinya. Oke. Nah, di sini tuh dia itu mengulang semester ya. Nah, ini adalah stresor psikologis. Jadi beban mengulang semester. Tidak naik semester kan tadi sebelumnya ya. Gejala psikomatis, terus salah. Nah, dia tuh kan merasa sangat sedih ya. Nah, sedih ini tuh merupakan afek atau suasana mood atau perasaan dari manifestasi penurunan mood yang dapat dikatakan normal dengan sesuatu tersebut. Jadi kalau orang normal ya mungkin kalau tidak naik semester itu biasa aja gitu ya. Sedih tapi sedihnya tuh nggak sampai yang berlarut-larut. Nah, tapi pada pasien ini dia tuh kan pasiennya tuh menjadi sangat sedih. Nah, kalau kelamaan itu tuh jadi abnormal. Kemudian sampai tidak mau keluar kamar. Nah, ini menunjukkan bahwa manifestasi lanjutan dari penurunan mood sehingga mengalami penurunan motivasi, menghindari interaksi sosial dan aktivitas kehidupannya itu jadi menurun. Kemudian ingin minum racun serangga agar mati namun masih takut. Nah, ini adalah suatu keinginan untuk mencelakai dirinya sendiri, yaitu udah ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, ini adalah gejala depresi yang dapat disebabkan karena adanya perasaan tidak berharga. Nah, ini sudah memenuhi gejala depresi ya. Depresi fase mania nih, dari sini sebetulnya sudah kelihatan gitu bahwa dia itu ada 2 episode yang terjadi
minimal kayak 2 minggu gitu. Terus kalau kita lihat di sini dari riwayat penyakit dahulu, pasien ini tidak memiliki penyakit tiroid, autoimun, tumor otak, peningkatan TIK, stroke, atau trauma kepala. Ya bukan karena organik kan, jelas. Terus pasien tidak pernah mengalami gejala serupa. Berarti ini memang pertama kali dan bukan rekurensi atau remisi. Dari RPO juga, pasien ini tidak meminum steroid, obat-obatan lain jangka panjang, dan juga tidak menggunakan nafza. Nah, berarti keluhannya tuh yang gejala yang dialami pasien ini bukan disebabkan karena efek samping obat-obatan atau akibat dari zat adiksi nafza, ya, obat-obatan. Terus dari RP sosialnya, di sini disebutkan bahwa pasien ini adalah anak satu-satunya. Jadi kalau kita lihat dari penyebabnya gitu, dari latar belakang kehidupannya, pasien ini anak satu-satunya, dilahirkan saat ibunya ini 19 tahun. Ibunya itu sempat menggugurkan pasien karena ayah kandung pasien ini tidak mau menikahi ibunya. Nah, terus ibu pasien ini orang yang keras dan kasar secara verbal dan fisik pada pasien, namun pasien mengatakan ia menyayangi ibunya karena ia tidak memiliki keluarga lain. Ia selalu menurut pada ibunya karena takut ditinggalkan dan sendirian. Jadi memang dia itu jadi ada kesenjangan antara kesenjangan hati antara orang tua dan anak gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan trauma masa kecil gitu. Jadi ini menjadi stresor penyebab keluhan, terus ditambah juga kan ibu pasien ini merupakan seorang yang keras dan kasar secara verbal dan fisik. Nah, ini juga menjadi penyebab gangguan pada perkembangan emosional dan moral juga perilaku pasien. Terus di sini karena memang ibunya itu merupakan satu-satunya keluarganya, makanya dia itu takut ditinggalkan dan sendirian. Jadi ada ketergantungan gitu ya, kebergantungan karena memang nggak punya anggota keluarga lain. Akhirnya terbatasnya kemampuan pasien dalam membuat keputusan dan sebuah ketakutan akan ditinggalkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ia selalu menurut kepada ibunya karena takut ditinggalkan dan sendirian karena nggak punya anggota. Nah, inilah disebut dengan gangguan kepribadian dependen. Dependen ini bergantung gitu pada orang lain. Terus selanjutnya ini pasien ini berpacaran dengan pria yang lebih tua 15 tahun. Pacarnya itu seperti ayahnya yang tidak pernah ia miliki, kayak gitu. Di mana pasien juga merasa takut ditinggalkan oleh pacarnya. Hal ini membuat pasien menjadi posesif terhadap pacarnya. Ini juga mendukung pada gangguan kepribadian dependen. Terus setelah ibu meninggal, segala keperluan pasien ini dibiayai oleh pacarnya. Kemudian pasiennya akan yudisium kenaikan semester 1 minggu lagi. Nah, ini juga menjadi stresor psikososial di mana pencetus perubahan afek ke depannya. Oke. Nah, dari hasil anamnesis, maka ada beberapa hipotesis yang diambil. Yang pertama ini adalah gangguan bipolar. Di mana gangguan bipolar ini ya tadi udah disebutkan, jadi intinya tuh ada 2 episode, yaitu episode mania dan depresi. Episode mania tadi kalau sesuai kasus itu dia itu ini ya, poinnya tuh kayak merasa humoris, banyak teman, gairah meningkat, melakukan seks dengan banyak laki-laki, disukai banyak laki-laki, itu kan fase mania. Nah, fase depresinya itu adalah ada suatu keadaan di mana dia tuh merasa sedih, mengurung di kamar, terus pernah ada keinginan untuk minum serangga, tapi masih takut mati gitu ya, masih takut. Itu fase bipolar tuh kita ambil ya. Terus yang kedua itu gangguan depresi, jelas karena memang di sini ada keluhan depresi ya. Terus ketiga ini gangguan kepribadian dependen. Karena kalau kita lihat di RP-SOS juga, pasien ini takut ditinggalkan, takut sendirian, jadi posesif juga terhadap ibu dan pacarnya gitu. Terus terakhir ini adalah borderline personality disorder, di mana keluhannya itu kayak tadi ingin minum racun, ada keinginan untuk bunuh diri, terus ada takut diabaikan, ditinggalkan, impulsif, ya, seks dengan banyak laki-laki, berkata kasar pada dosen, sulit mengontrol emosi, gitu. Nanti kita tahu gitu kenapa sih borderline BPD ini nanti akan kita eliminasi gitu.
Nah, selanjutnya ini dilakukan pemeriksaan fisik status psikiatri. Pertama, cek kesadarannya kompos mentis, artinya pasien masih sadar penuh, responnya baik tanpa stimulus, terus penampilannya itu sesuai usia. Sikapnya kooperatif, artinya masih mengikuti instruksi dari pemeriksa dan wawancaranya masih baik. Pembicaraannya spontan, tapi bicaranya itu lambat dan suaranya pelan. Nah, ini menunjukkan ini dipengaruhi oleh mood atau gangguan arus pikir sehingga jadi lambat dan pelan ya. Terus moodnya itu hipotim. Artinya, suasana perasaan yang secara pervasif ini diwarnai kesedihan dan kemurungan ya. Sedih dan murung ini hipotim. Terus afeknya terbatas, penurunan ringan ekspresi perasaan, ekspresi wajah ini sebatas pada mood yang dirasakan yaitu sedih atau tidak ada ekspresi lain. Jadi afeknya terbatas, arus pikir koheren lambat, jelas lambat gitu. Maksudnya pembicara ini sesuai dengan konteks pembicaraan, tapi penyampaiannya itu lambat. Terus ada ide bunuh diri, ini udah jelas, tilikan derajat 2. Artinya kan tilikan ini ada 1-5. Kalau 1 itu dia tuh benar-benar menyangkal bahwa dirinya sakit. Nah, kalau 2, kalau 5 itu dia tuh merasa sakit gitu, tapi mungkin bingung gitu untuk penyembuhannya. Nah, kalau tindakan derajat 2 artinya ambivalensi gitu. Ambivalensi itu ada perasaan bertentangan terhadap penyakitnya di mana pasien ini sedikit memiliki apa ini tuh? Memiliki kesadaran diri akan adanya penyakit dan meminta pertolongan tetapi menyangkalnya di saat bersamaan. Jadi dia tuh ngerasa sakit tapi dia juga di satu sisi menyangkal juga dia sakit gitu ya, kayak gitulah pokoknya. Terus intelijensianya baik, artinya tidak ada retardasi mental, jadi nggak ada gangguan perkembangan otak. Terus atensinya terganggu, artinya pasien ini kan atensi ini perhatiannya, pasien ini mudah terdistraksi dalam jalannya wawancara, dan perhatian pasien ini sewaktu-waktu ini dapat dialihkan atau tidak sepenuhnya memperhatikan pemeriksa gitu. Terus orientasinya tuh baik, artinya orientasi terhadap waktu, tempat, dan situasinya masih baik gitu. Jadi kayak kalau ditanya hari, waktu ya masih bisa jawab gitu ya, betul jawabannya. Nah, selanjutnya ke diagnosis, penegakan diagnosis. Nah, untuk psikiatris sendiri gitu ya, ada sesuai dengan pedoman PPDGJ 3 itu kan menggunakan aksis ya, beda gitu dengan penyakit lain. Nah, aksis 1 ini mengenai gangguan klinis, yaitu fokus perhatian klinis. Nah, ini udah jelas. Pertama, aksis 1-nya itu adalah gangguan bipolar, karena tadi ada 2 episode kini depresi berat, terus tanpa gejala psikotik, ini jelas ya. Kenapa tanpa gejala psikotik? Karena nggak ada ditemukan waham atau delusi gitu ya, nggak ada kepercayaan yang aneh, keliru gitu ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan eksternal gitu ya, nggak ada halusinasi gitu. Terus, nah kalau berarti kan gangguan bipolar ini kan aksis 1 itu kan F berapa gitu ya, banyak ya. Nah ini termasuk dalam F31, F30 sampai 39, F39 tepatnya itu ada di F314 dan F32 ya itulah pokoknya. Jadi gangguan bipolar episode kini depresi berat tanpa gejala psikotik itu sesuai dengan kriteria diagnosisnya gitu ya. Jadi kayak ada, nah ini kenapa depresi berat, karena ada pesimistis, gangguan tidur, terus ada keinginan bunuh diri gitu. Terus lanjut ke aksis 2. Aksis 2 ini adalah ini kan gangguan kepribadian, termasuk dalam gangguan ciri kepribadian dependen kayak bergantung. Tadi jelas sudah sangat jelas ya di RPSOS, karena dia itu takut ditinggalkan, takut sendirian, posesif. Terus ke aksis 3 ini tidak ada diagnosis. Kenapa? Aksis 3 ini adalah kondisi medis umum atau ada riwayat organik pasien. Di sini tuh dia tuh nggak ditemukan gitu, apakah ada gangguan penyakit lain, tidak ditemukan. Terus aksis keempat ini berhubungan dengan psikososial dan lingkungan. Pasien ini kan tidak naik semester, ibu pasiennya meninggal, yudisium 1 minggu lagi, terus promiskuitas gitu ya, berhubungan seksual dengan laki-laki saat episode manik. Nah, ini tuh kalau aksis keempat. Terus aksis kelima ini berhubungan dengan
penilaian fungsi secara global ya. Graf current-nya tuh 60. Jadi kan ada 0 sampai 100 ya. Jadi kalau 100 itu berarti kan masih bagus gitu ya. Kalau 0 itu makin parah gitu, ada keinginan bunuh diri. Nah, di sini kenapa 60? Karena disabilitasnya tuh masih ringan, di mana terjadi disabilitas sebatas pekerjaan atau sekolah gitu. Nah, kenapa nggak 50? Karena kalau 50 itu karena memang pasien ini belum masuk kategori suicidal attempt, artinya ada keinginan bunuh diri tapi masih takut gitu ya, masih takut mati gitu. Kalau 50 ke bawah, 50 sampai 0 itu udah kayak pengen banget bunuh diri gitu, ada perasaan untuk mencelakai diri sendiri. Terus, nah itu untuk diagnosisnya. Nah terus BPD tadi kan kita masukin BPD di hipotesis borderline personality disorder. Nah, ini tuh gangguan kepribadian ambang, ini dieliminasi ya. Jelas kenapa? Karena biasanya pada BPD sendiri ada ketidakstabilan relasi gitu. Yang awalnya posesif itu suatu waktu itu mendevaluasi, merasa jadi kadang-kadang itu posesif gitu ya, merasa posesif gitu, tapi suatu waktu dia tuh mendevaluasi itu artinya merasa bahwa orang yang diposesifkan itu tidak memberikan waktu dan perhatiannya lagi gitu, kayak sewaktu-waktu benci gitu ya, kayak gitulah borderline personality disorder gitu, itu dieliminasi. Nah, jadi sudah jelas diagnosisnya itu ini ya, akses 1 sampai 5. Nah, dari sini maka harus untuk tata laksananya diberikan garam litium dosisnya ini, di mana garam litium ini tujuannya itu untuk menstabilkan suasana hati. Nah, di mana mekanismenya itu adalah menekan sinyal inositol melalui depresi inositol intrasel dan menghambat glikogen sintase kinase 3, di mana studi mendukung depresi manitol sebagai mekanisme yang menstabilkan suasana hati. Terus ada risperidon. Risperidon ini adalah sebagai antidepresan sebetulnya, jadi dia itu mekanismenya itu antagonis monoaminergic selektif dengan afinitas tinggi terhadap reseptor serotonergic 5-HT2 dan dopanergic D2. Terus ketiga ada fluoxetine. Ini juga sebagai antidepresan, di mana kemampuannya itu sebagai selektif serotonin reuptake inhibitor untuk menghambat reuptake serotonin, sehingga terjadi peningkatan transmisi sinaps serotonergic. Jadi serotonin jadi kayak meningkat gitu. Jadi biar nggak depresi banget gitu. Nah, itu fluoxetine. Terus hospitalisasi. Hospitalisasi ini ya karena ya harus dirawat ya di rumah sakit karena untuk mengkontrol gitu, karena ada ide untuk bunuh diri gitu. Karena kalau nggak di rumah sakit takutnya itu kayak ada suatu waktu ada keinginan untuk bunuh diri, ya dia merealisasi keinginannya itu kan bahaya kan. Nah, oke. Udah hebat ya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk interpretasi kasus Wenang mengenai bipolar disorder. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.